pagi, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Cicilia dari kelas 11 IPA 2. Nama saya Agustina Yelvis Yambola, saya dari kelas 11 IPA 2. Nama lengkap saya Febrian Rimau dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Erlanda dari kelas 11 IPA 2. Sebuah tiang pengganti, 5 buah kardus, 5 utas benang yang diukur dan dipotong dengan sama panjang, 5 buah beban, sebuah penggaris, sebuah gunting, sebuah pensil, 1 buah spidol. Bagian pertama adalah persegi. 1. Pertama-tama kita ikat benang pada beban lalu gantung pada tiang penggantung. Langkah kedua, kemudian buat 3 lubang pada tepi kertas karton atau triplek berbentuk persegi dengan menggunakan jarum pentul untuk kertas karton atau paku untuk triplex. Di sini karena kami menggunakan kardus, maka kami menggunakan jarum karung, di mana setiap lubang berada pada tepi yang berbeda. Yang ketiga, ikat benang pada salah satu lubang karton, lalu gantung pada tiang penggantung. Yang keempat, benang harus berhimpit dengan karton, lalu buat garis putus-putus pada karton yang dilewati benang. Yang kelima, ulangi langkah 3 dan 4 menggunakan lubang yang berbeda. Yang keenam, 3 garis putus-putus saling berpotongan pada 1 titik. Tandai titik tersebut sebagai titik berat benda pertama persegi. Bangun kedua adalah persegi panjang. 1. Pertama-tama ikat benang pada beban lalu gantung pada tiang penggantung. Kemudian buat 3 lubang pada tepi kertas karton berbentuk persegi panjang menggunakan jarum kasur, di mana setiap lubang berada pada tepi yang berbeda. 3. Ikat benang pada salah satu lubang karton lalu gantung pada tiang penggantung. 4. Benang harus berhimpit dengan karton. Buat garis putus-putus pada karton yang dilewati benang. 5. Ulangi langkah 3-4 menggunakan lubang yang berbeda. 6. 3 garis putus-putus saling berpotongan pada 1 titik, lalu tandai titik tersebut sebagai titik berat benda kedua persegi panjang. Bangun ketiga adalah segitiga. Langkah pertama, ikat benang pada beban lalu gantung pada tiang penggantung. Langkah kedua, buat 3 lubang pada tepi kertas karton berbentuk segitiga menggunakan jarum kasur, di mana setiap lubang berada pada tepi yang berbeda. Yang ketiga, ikat benang pada salah satu lubang karton lalu gantung pada tiang penggantung. Yang keempat, benang harus terhimpit dengan karton. Buat garis putus-putus pada karton yang dilewati benang. Yang kelima, ulangi langkah 3 dan 4 menggunakan lubang yang berbeda. Yang keenam, 3 garis putus-putus saling berpotongan 1 titik. Lalu tandai titik tersebut sebagai titik berat benda segitiga. Yang berikut, bangun keempat adalah lingkaran. Langkah pertama, ikat benang pada beban lalu gantung pada tiang penggantung. Langkah kedua, buat 3 lubang pada tepi kertas karton berbentuk lingkaran menggunakan jarum kasur, di mana setiap lubang berada pada tepi yang berbeda. Yang ketiga, ikat benang pada salah satu lubang karton, lalu gantung pada tiang penggantung. Yang keempat, benang harus berhimpit dengan karton. Buat garis putus-putus pada karton yang dilewati benang. Ulangi langkah 3 dan 4 menggunakan lubang yang berbeda.
3 garis putus-putus saling berpotongan pada satu titik, lalu tandai titik tersebut sebagai titik berat benda keempat lingkaran. Bangun kelima adalah bangun tak homogen atau sembarang. Langkah pertama, ikat benang pada beban lalu gantung pada tiang penggantung. Langkah kedua, buat 3 lubang pada tepi kertas karton berbentuk sembarang menggunakan jarum kasur di mana setiap lubang berada pada tepi yang berbeda. Langkah ketiga, ikat benang pada salah satu lubang karton lalu gantung pada tiang penggantung. Langkah keempat, benang harus berhimpit dengan karton. Buat garis putus-putus pada karton yang dilewati benang. Langkah kelima, ulangi langkah 3, 4 menggunakan lubang yang berbeda. Langkah keenam, 3 garis putus-putus saling berpotongan pada satu titik, lalu tandai titik tersebut sebagai titik berat benda kelima tak homogen.